Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini kita lanjutkan kajian rutin kita, yaitu KAS ya, kajian Ahad subuh Masjid At-Taqwa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan insya Allah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kitab ibadah, tentang permasalahan-permasalahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini menjadi hal yang sangat penting kita perbincangkan, karena sesungguhnya ibadah yang kita lakukan mestilah ada tuntunan-tuntunan dan juga ketentuan-ketentuan atau kaifiyah-kaifiyah yang telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu pada pagi hari ini Bapak dan Ibu hadirin berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah. Kita sejenak diistirahatkan oleh Allah. Tidur itu adalah istirahat. Diciptakan Allah Subhanahu wa taala tidur sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita istirahat, menikmati pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bangkit, untuk kembali menghirup udara pagi, sehingga kita disunahkan oleh Rasulullah SAW ketika kita bangun tidur membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Subhanallah. Ini adalah membuktikan bahwasanya ketika kita tertidur pada malam hari itu, pada malam hari ini adalah bagian dari salah satu kita itu diwafatkan, diistirahatkan sementara. Karena wafat itu ada dua, wafat ketika mati yang benar-benar kita dicabut seutuhnya ruh kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang namanya wafat sementara. Nah, itu yang kita rasakan ketika kita menikmati malam-malam kita dengan tertidur lelap. Maka oleh karena itu pentingnya kita membaca doa, baik itu doa ketika ingin tidur maupun doa ketika kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bangun dan menghirup udara pagi seperti saat ini yang kita rasakan. Hadirin kaum muslimin berbahagia, pada kali ini kita akan bahas tentang kitab ibadah, yaitu tentang bab menjelaskan kaifiyah al-wudu, bagaimana kita berwudu sesuai dengan hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Tentunya selama ini Bapak dan Ibu kita sudah sering ya, dan bahkan kita selalu dan pasti berwudu ketika kita ingin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wudu itu kan salah satu cara kita bersuci ya. Cara kita bersuci dari hadas kecil ya. Kalau hadas besar itu dengan cara apa? Dengan cara mandi.
Nah, kalau berwudu adalah salah satu cara kita bersuci, dan ini adalah salah satu syarat kita ketika kita ingin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaannya adalah, apakah selama ini wudu kita sudah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, atau hanya sekedar melihat-lihat atau mencontek-contek atau melirik-lirik teman-teman kita yang wudu di sebelah? Karena ada juga kita lihat Bapak Ibu, ya mungkin ini barangkali dia masih belajar sholat gitu ya. Ya, kalau dia berwudu itu ngintip-ngintip, ya lihat-lihat tetangganya, sebelahnya, kayak bocah-bocah kecil gitu Pak ya. Kalau baru-baru wudu sholat itu, wudu itu kan belajarnya bagaimana cara orang wudu di sebelahnya, ya seperti itu dia caranya berwudu gitu. Kadang-kadang kaki duluan, kepala, terakhir baru tangan gitu ya. Nah, macam-macam modelnya. Nah, oleh karena itu supaya tidak meragukan di dalam ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu, maka pentingnya kita yang namanya belajar ya tentang bab menjelaskan bagaimana kaifiatul wudu, yaitu cara-cara tuntunan wudu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini izinkan saya membaca beberapa hadis ya dari hadis Rasulullah SAW yang telah dirangkum di dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yaitu kitab Bulughul Maram menjelaskan tentang hukum-hukum, ya diantaranya adalah hukum-hukum ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bab yang pertama yang dibahas di dalamnya adalah yaitu tentang bab toharah, yaitu tentang bersuci. Subhanallah, ini menandakan bahwasanya hal yang pertama yang harus kita persiapkan ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mestilah dalam keadaan suci, baik itu suci secara zahiran wa batinan, yaitu zahir dan batin. Nah, kalau zahir kita ya itulah dengan cara kita diantaranya mandi, itu cara bersuci. Ada caranya berwudu, ini adalah cara bersuci. Dan bahkan ada yang satu lagi yang lebih ringan, yaitu adalah dengan cara apa? Dengan cara bertayamum. Dalam kondisi-kondisi tertentu dan darurat, maka kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian, yaitu dengan debu yang suci lagi mensucikan. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kitab ini dijelaskan dan bahwa Rasulullah SAW yang pertama sekali dijelaskan dalam kitab ini adalah perintah kita tentang bersiwak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwati ma'a kulli wudu'in. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan atas umatku, kata Nabi, seandainya ini tidak memberatkan. Soalnya khawatir ini, ya Nabi khawatir kalau seandainya ini memberatkan. Ini kalau seandainya misalnya tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwaki kulli ma'a kulli wudu'in, maka aku akan memerintahkan bagi mereka untuk bersiwak ketika setiap berwudu. Artinya apa, adik berbahagia? Ini adalah menandakan hadis ini perintah pentingnya kita untuk bersiwak. Bersiwak itu kan bahasa kitanya adalah gosok gigi, terutama ini pagi-pagi nih Bapak Ibu. Biarkan ibadah kita itu lebih nyaman, lebih yakin, lebih fresh, ya. Nah, ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Tatkala kita ingin berwudu maka disunnahkan, ya. Tidak wajib juga, karena wajib nanti susah. Ada orang yang nggak punya odol, nggak punya gosok gigi, susah. Ya paling tidak berkumur-kumur lah. Nanti juga ada hadisnya ya, ya bahwasanya disunnahkan bagi seseorang yang ingin berwudu, yaitu adalah dengan
dengan berkumur-kumur. Nah, ini juga nanti kita bahas hadisnya Rasulullah SAW itu jelas terang dengan hadis yang panjang mengatakan bagaimana urutan-urutan di dalam pelaksanaan ibadah wudu. Hadirin berbahagia Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin barangkali di antara kita bertanya-tanya. Bertanya-tanya. Apa pertanyaannya? Apakah di antara sunnah-sunnah wudu itu? Nanti kita jelaskan dalam hadisnya. Karena banyak sekali kadang-kadang kita itu lebih mengutamakan yang wajib-wajib saja. Padahal sebenarnya banyak sekali yang sunnah-sunnah yang mesti kita lakukan, kita iringi di dalam melaksanakan ibadah wudu ini. Jadi inilah pentingnya kita memahami daripada hadis Rasulullah SAW yang mana yang sunnah dan mana yang wajib. Kalau yang wajib itu ya hanya prioritas-prioritas saja. Sementara yang sunnah-sunnah itu adalah hal yang sangat penting untuk melengkapi dan menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin berbahagia, mungkin pertanyaan yang berikutnya adalah apakah wudu itu ibadah? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa. Ada yang bertanya seperti itu dan juga ada di antara mahasiswa-mahasiswa, "Pak, apakah ibadah? Apakah wudu itu termasuk ibadah?" Ya iyalah, masa enggak akan itu ya. Ibadah kepada Allah, wudu itu ibadah kepada Allah. Makanya ibadah itu harus betul-betul ditunaikan dengan tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi wudu itu ibadah, hadirin berbahagia. Ibadah. Maka pintu untuk kita melaksanakan ibadah berikutnya adalah wudu. Karena itu adalah sucinya kita, baik itu badan kita, ya, anggota badan kita, dan terutama ini juga ada beberapa hal yang mesti kita sucikan. Badan kita, pakaian kita, dan juga tempat di mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat. Hadirin berbahagia, maka hadis yang pertama ini menandakan bahwa pentingnya kita bersiwak. Makanya kalau orang-orang Arab itu rata-rata kalau kita lihat itu mereka sholat, mereka pasti ngantongin yang namanya kayu siwak. Jadi sebelum sholat itu pasti bersiwak dulu. Kalau kita nggak usah lah, ya mungkin karena kita nggak terbiasa atau mungkin kayu siwak itu juga sulit kita dapatkan di negara kita, di kampung kita, ya udah pakai gosok gigi saja. Itu juga sama ya, dikiaskan gitu. Kalau secara tekstual mungkin kalau siwak ya harus siwak dari Arab. Ya begitu. Kalau misalnya kita mampu, kalau ada, dan bahkan kalau kita lihat orang-orang tua-tua kita dahulu, ya bapak-bapak mungkin yang sekarang atau mungkin ya kita lihat gitu ya bagaimana beberapa cara-cara orang-orang terdahulu itu bersiwak itu, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, itu dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan yaitu daun-daun ilalang ya. Ini kalau di Jakarta, di daerah kita udah sulit sekali ditemukan ilalang itu. Tapi kalau di kampung-kampung, dan termasuk dulu kakek saya itu, kalau saya biasanya diajak beliau itu pergi wudu itu ke sungai. Sebelum nyampe di sungai itu di pinggir-pinggir jalan udah ngumpulin daun ilalang yang agak mudahan gitu. Ini sederhananya saja Bapak Ibu. Karena ya zaman-zaman kakek saya kan, apalagi kakek buyut itu nggak ada. Ya odol itu jarang lah gitu pakai gosok gigi, apalagi pakai bermerek seperti saat sekarang ini gitu. Orang namanya orang kampung di pedalaman. Akhirnya apa? Saya nanya, "Kek, ini buat apa?" gitu. Ini sederhananya aja pengalaman saya gitu. Ketika saya diajak mau sholat gitu ya, dan kakek saya pergi ke sungai, ya sungai nggak terlalu besar, kakek saya itu ngumpulin daun ilalang. Kakek saya bilang, "Inilah Cuk, ya, ini adalah salah satu cara kita untuk membersihkan mulut kita, ya, dengan cara menggosok gigi dengan ilalang-ilalang ini. Ilalang ini dikumpulin kemudian diucap-ucap, itu agak licep itu. Setelah itu apa? Jangan langsung gitu, nanti bibirnya bisa sobek gitu ya, tajam soalnya. Ya, nah kemudian diucap-ucap, kemudian apa? Nyampe di sungai, udah. Sebelum beliau menunaikan wudunya, melaksanakan wudu, maka yang pertama sekali beliau lakukan adalah gosok gigi. Tentunya tanpa odol ya.
dengan daun ilalang yang dikumpulkan tadi sambil di perjalanan. Ini adalah salah satu hal yang sederhana ya, zaman orang tua-tua kita dulu yang mereka lakukan gitu ya. Begitu saking pentingnya, dan ternyata itu terinspirasi dari hadis ini. Laula an asyqa, seandainya tidak memberatkan bagi umatku, kata Nabi, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in, yaitu akan aku perintahkan, kata Nabi, untuk selalu bersiwak ketika hendak melakukan wudu. Subhanallah, inilah hadirin berbahagia. Makanya kalau kita udah gosok gigi biasanya lebih pede sholatnya. Wah, apalagi kalau misalnya berbarengan berjamaah gitu ya. Tapi kalau kita nggak gosok gigi, misalnya gitu, kita nggak nyaman, apalagi malamnya habis makan pete gitu ya, makan jengkol gitu ya. Wah, ini bahaya. Biasanya kita tidak nyaman, apalagi pagi-pagi ya, sholat subuh gitu ya. Nah, itu biasanya kita tidak nyaman. Ibadah orang yang di samping kita juga tidak nyaman. Maka inilah hadirin berbahagia pentingnya, kata Nabi, ketika kita ingin berwudu, maka hendaklah kita yaitu melakukan siwak atau gosok gigi, atau minimalnya berkumur-kumur minimal sebanyak 3 kali. Hadirin berbahagia, ini hadis yang pertama. Yang kedua, kita ringkas saja. An Utsman radhiyallahu anhu da'a biwudu'in faghasala kaffaihi 3 marrat thumma madmada wastanshaqa wastanshara thumma ghasala wajhahu 3 marrat thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marrat thumma al-yusra mithla dhalik thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn 3 marrat ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو wudu'i hadza. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ya, ini adalah dari sahabatnya Utsman. Jadi Utsman ini melihat bagaimana kaifiyah tata cara Rasulullah SAW berwudu, dan kemudian dipraktekin dalam kehidupannya, dalam ibadahnya. Ini Utsman ini sahabat yang terdekat ya, termasuk juga Khulafa Ar-Rasyidin. Nah, bahwa Utsman kemudian meminta air wudu, lalu dia mencuci kedua tangannya ya sebanyak 3 kali. Berarti yang pertama sekali yang kita harus lakukan apa? Yaitu membasuh kedua tangannya. Ya, yaitu 3 kali. Pertama 3 kali. Nah, ini kan kita ada keran di sini. Inilah hebatnya kita ini. Udah canggih zaman sekarang ini. Kalau dulu itu ya susah, air udah susah, cara wudu pun ya harus diminimalisir, harus dimaksimalkan. Maksudnya harus dimaksimal dengan air yang minimal seperti itu. Masya Allah, itu salah satu video yang viral juga. Saya lihat itu ada Buya Yahya menjelaskan bagaimana cara berwudu dengan 1 gelas air aqua. Bayangkan itu. Kalau sekarang kita, Masya Allah, jangankan wudu, mandi aja setiap jam bisa kita itu, saking banyaknya air itu. Ya, maka karena itu cara yang pertama yang dilakukan Utsman, ya tentunya melihat Rasulullah itu dengan mencuci tangannya 3 kali, cuci tangan 3 kali. Kemudian apa lagi? Berkumur-kumur, ya. Summa madmadana, ya, madmadah, ya. Kemudian berkumur-kumur. Maka boleh 3 kalikan. 3 kali itu sunnah. Yang wajibnya itu sebenarnya Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita menunaikan wudu ketika kita pas di rukunnya itu, yang wajib itu sekali. Ya makanya dalam ayat itu kan hanya simpel-simpel saja dijelaskan itu. Apabila kita ingin melaksanakan sholat, maka hendaklah kita apa? Membasuh wajah langsung, ya kan? Tapi dalam hadisnya itu lebih rinci lagi, Bapak Ibu berbahagia. Nah, berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung kita, dan kemudian mengembalikannya lagi, mengeluarkannya. Ya, berarti berkumur-kumur, dan bahkan disunahkan untuk 1 kali saja. Ya, yang pertama airnya dihirup untuk mulut kita, kemudian berkumur-kumur sekaligus itu untuk menghirup, ya, air itu menghirup untuk dimasukkan ke dalam hidung kita. Jadi berkumur-kumur sambil menghirup air ke dalam hidung kita.
Nah, inilah salah satu ya cara atau kaifiah yang dilakukan oleh Utsman melihat daripada Rasulullah SAW. Dan kemudian membasuh mukanya 3 kali, muka 3 kali. Ingat hadirin berbahagia, untuk yang wajibnya memang 1 kali dalam kondisi darurat. Ya, apalagi kalau misalnya di suatu daerah itu airnya minimal, ya kan? Kita harus mengantisipasi air musim kemarau. Ya, maka kita cukup minimal 1 kali saja. Itu adalah yang wajibnya ataupun rukunnya. Nah, tapi kalau kondisi air yang banyak, yang melimpah, ya maka kita lebih diafdolkan, disunahkan untuk meniga-niga kalikan air itu. Ya, tapi jangan sampai banjir pula ya. Ketika berwudu basuh muka sampai semua kepalanya dibasuh, basuh tangan sampai dari siku sampai keteknya dibasuh. Nah, itu namanya berlebih-lebihan dan mubazir air. Nah, inilah sunnahnya juga sebenarnya kita tidak boleh ya membesarkan keran sepuas-puasnya gitu. Kadang-kadang kan kita ya. Itu kalau kita lihat juga dari video Ustaz Adi Hidayat itu luar biasa. Ketika dia praktek wudu itu ya, ketika dia mau masuk muka baru kerannya dibuka, Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian setelah basuh muka, lagi basuh mukanya, keran ini tutup lagi. Jadi begitu caranya, kaifiahnya, cara kita menghormati air itu. Karena sayang sekali kalau misalnya kita basuh muka, apalagi misalnya ukurannya lama gini, ya kan? Airnya ngucur deras. Lebih banyak yang tidak terpakai, yang mubazir daripada yang terpakai. Maka oleh karena itu salah satu sunnahnya juga adalah bagaimana kita memanfaatkan air sebaik-baik mungkin. Jangan mentang-mentang toren kita isinya 5.000 liter, 500 liter mungkin barangkali ya. Ya, kita semau-maunya untuk menghabiskan air. Inilah Bapak Ibu berbahagia. Kemudian setelah kita membasuh wajah, kemudian membasuh tangan kita. Dimulai dari tangan kanan. Ingat hadis Nabi Muhammad SAW, ya summa ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marrat. Jadi membasuh tangan itu dari mulai tangan sebelah kanan, jangan sebelah kiri atau zigzag. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Oke gitu. Udah kayak orang jogging gitu ya. Tangannya kanan kiri gitu. Nah, ketika kita wudu itu memang harus kita perhatikan betul ya, sempurnakan tangan sebelah kanan sebanyak 3 kali, maka setelah itu kita sempurnakan tangan sebelah kiri kita sebagaimana kita menyempurnakan tangan sebelah kanan kita. Dan disunahkan dari ujung jari sampai ke siku kita. Nah, kan ini akran nih ya. Keran nih. Kalau mahasiswa ini pasti saya langsung praktek di keran ini biar lebih jelas gitu ya bagaimana cara dan benar atau tidaknya gitu ya. Bukan tidak sah dari siku ke ujung jari gitu, tapi lebih sunnahnya itu dari ujung jari kita, ujung jari ya kan kita cuci kemudian sampai siku ya, kemudian diusap-usap gitu ya. Jadi nggak mesti harus diguyur terus sama air gitu ya, tapi bagaimana kita meratakan air ke seluruh anggota wudhu kita. Inilah bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu berbahagia, ini dengan membahas wudhu aja nih bisa setengah jam lebih ini. Baik, berikutnya adalah setelah kita menyelesaikan tangan sebelah kanan, sumal yusra, kemudian sebelah kiri disempurnakan. Kita tidak boleh zigzag, tidak boleh terbalik, karena tertib itu teratur itu bagian dari rukun wudu. Ya, apalagi kalau misalnya dimulai dari tangan dulu baru kepala, muka gitu ya, itu kebalik. Nah, seterusnya apa? Summa masaha bi ra'sihi, dan kemudian hendaklah kita mengusap kepala kita, ya, mengusap kepala dengan air. Setelah kita basahi tangan kita, kemudian ya kita usap kepala kita sampai dengan 2 belah tangan ini ya, disunahkan dengan 2 belah tangan. Kemudian telunjuk kita masuk ke dalam telinga, ke lubang telinga, dan jempolnya di luar telinga kita. Kemudian kita puter ya, diputer tapi tidak dijilat. Bapak Ibu berbahagia ya, karena kalau diputer dijilat itu Oreo ya. Hadirin berbahagia, wa masa bi ra'si wahidatan, dan bahkan dalam hadisnya bahwasanya kita mengusap kepala cukup hanya 1 kali saja. Nah, kalau
pada umumnya kita kan banyak ya, usap sebelah kanan kepalanya, sebelah kiri 3 kali, kemudian tengkuk 3 kali, kuping kanan 3 kali, kiri 3 kali. Itu tidak salah. Tapi afdalnya dalam hadis ini, wa masa bi ra'sihi wahidatan, hendaklah ya mengusap kepalanya 1 kali saja. Tapi apakah misalnya kalau 3 kali itu boleh? Boleh-boleh saja. Kita tidak ada yang ceritanya menyalahkan orang lain di sini. Tapi bagaimana kita menjelaskan dengan hadis Rasulullah SAW, bagaimana tata cara yang berwudu, yang simple, yang praktis, tapi itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Oh, berarti Pak Ustadz, selama ini saya nggak sesuai dengan sunnah dong? Ya sesuai. Tapi kan banyak hadis-hadis dan riwayat-riwayatnya. Ya, banyak hadis dan riwayat-riwayatnya. Kita lanjutkan, masih ada lagi Bapak Ibu berbahagia. Setelah kita mengusap kepala kita, maka hendaklah kita mencuci kaki, membasuh. Mengusap dengan mencuci itu beda Bapak Ibu. Membasuh dan mengusap itu beda. Kalau mengusap itu tidak perlu mengalirkan air. Misalnya kalau kita mengusap kepala tadi ya, itu tidak perlu membasahi kepala seluruhnya gitu. Ya. Bahkan dalam satu riwayat dinyatakan itu 1 tetes saja, 1 ini aja, ya, sempat belembab aja kepala kita itu dari usapan kita itu sudah sah gitu sebenarnya gitu ya. Ya, apalagi misalnya kalau dalam kondisi ada imamah, ada yang perempuan pakai hijab yang mungkin tidak memungkinkan untuk dibuka hijabnya kan, berwudu gitu ya untuk mengusap kepala seluruhnya. Nah, cuman bagaimana kita menyempurnakan sesuai dengan sunnah, yang afdalnya bagaimana dengan pendapat ini dalam riwayat ini dari Utsman bin Affan. Inilah yang perlu kita cermati, karena banyak sekali hadis-hadis tentang bagaimana cara kaifiyah wudu. Dan bukan berarti Bapak Ibu kalau berbeda dengan hadis ini bukan berarti wudunya tidak sah. Tapi kalau tidak ada dalilnya dari dalil-dalil yang lain, itu kemungkinan tidak sah, kan begitu. Karena dalil dalam berwudu ini banyak sekali Bapak Ibu berbahagia. Maka pentingnya kita untuk membaca-baca atau menyamakan atau membaca bagaimana cara kaifiyah wudu dalam berbagai macam kitab-kitab atau ya buku-buku yang telah muktabar ditulis oleh para ulama. Dan kalau kita di Muhammadiyah ada yang namanya Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Itu adalah bagaimana kita ya praktek ibadah itu sesuai dengan sunnah-sunnah dengan simpel ya, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita baca, yang bisa kita pahami ya, baik di kalangan akademisi, orang kampus ya, maupun di kalangan orang-orang umum. Bapak Ibu berbahagia, kita lanjutkan, masih ada ujungnya. Kemudian setelah kita mencuci tangan dan kemudian kita sempurnakan dengan mencuci kedua kaki kita, dimulai dari kaki sebelah kanan, jangan sebelah kaki kiri. Kaki kanan kemudian dicuci, kemudian diselang-selingi jari-jari jemari kita. Ya, nah ini kan ada nih jari-jarinya diselang-selingi. Karena kemungkinan besar, ya kemungkinan ya, ada kemungkinan kalau misalnya ada kotoran di jemari-jemari kita, maka itu bisa dibersihkan dengan sebaik-baiknya, disempurnakan. Sampai apa? Ilal ka'baini salasa marrat, sampai 2 mata kaki, bukan matahari ya. Matahari nggak mungkin kita mencuci kaki sampai matahari. Mata kaki kita sampai ke mata kaki. Makanya Bapak Ibu berbahagia, terutama nih ya para jamaah yang suka pakai celana pensil, ya itu yang sempit, yang susah. Hati-hati kita berwudu itu. Kalau misalnya mata kakinya tidak bisa diangkat celana itu atau tidak bisa dikondisikan itu. Nah, oleh karena itu bagian dari kesempurnaan wudu kita itu mencuci kaki sampai ke mata kaki. Didahului dengan kaki kanan kita 3 kali dan kemudian barulah selesaikan dengan kaki kiri kita sebanyak 3 kali. Hadir berbahagia. Nah, kemudian barulah kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sampai akhir. Tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Kemudian Rasulullah SAW, ya ra'aitu Rasulullah SAW, seperti inilah beliau wudu yang aku lihat, kata Utsman bin Affan. Luar biasa. Karena Utsman ini tidak diragukan lagi. Di samping dia juga sahabat Nabi, ya, yang paling dekat dengan Nabi. Utsman ini juga adalah
menantu dari baginda Rasulullah SAW. Tentunya dia langsung melihat bagaimana cara-cara baginda Rasulullah SAW di dalam melaksanakan ibadah, ya, salah satunya dengan melaksanakan wudu, ya, wudu. Ini adalah bagian dari hal yang terpenting kita perhatikan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa masaha Rasulullah SAW bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Kata baginda Rasulullah SAW, yang mengusap kepalanya, Rasulullah SAW itu mengusap kepalanya, maka beliau menggerakkan kedua telapak tangannya dari depan ke belakang dan kembali lagi ke depan. Muttafaqun alaih. Nah, ini yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu yang berbahagia, bahwasanya tatkala baginda Rasulullah SAW mengusap kepalanya, maka dia mulai dari depan. Nah, ini misalnya ini Bapak Ibu, ya, terutama yang bapak-bapak, kita buka pecinya, makanya di tempat wudhu itu mesti ada tempat peci, gitu ya. Kadang-kadang kita tidak tersedia itu, jadi susah. Dan bahkan ada yang saya lihat pecinya ditaruh di atas orenium, bahaya ini, kena najis ini. Ya kan, pecinya ditaruh di atas tempat pipis itu, nauzubillah, atau di batasnya itu. Nah, oleh karena itu pentingnya kita menyediakan fasilitas-fasilitas untuk ibadah seperti wudhu ini. Nah, bagaimana Rasulullah SAW itu mengusap kepalanya? Ini dengan dua tangannya, kemudian dia usap kepala ke atas. Ya, ini dalam hadisnya, ya, saya perhatikan, bukan dari saya melihat langsung, karena saya nggak ketemu dengan Nabi ini, mimpi aja belum ini. Nah, gimana caranya? Kita usap, kemudian sampai ke belakang, ya. Nah, itu tadi sembari dengan memasukkan air atau mengusap telinga, ya, mengusap telinganya sampai betul-betul dipastikan telunjuknya masuk ke dalam telinganya ini, ya. Mungkin ini teman-teman bisa dilihat. Kemudian diputar, kemudian jempolnya di belakang, ya, memutar seperti ini. Kemudian selesai, udah. Tapi dalam riwayat ini dikatakan dari depan kemudian balik lagi ke depan, dari depan ke belakang, kemudian summa, ya, kemudian ini lagi ke depan, udah selesai seperti itu. Jadi simpel sebenarnya, ya, simpel. Kalau kita kan kadang-kadang gini 3 kali, gini, ya, tidak salah. Ada juga dalil yang mengatakan demikian. Ada gini juga, ada gini juga, ada gini juga, ya kan? Berarti ini 3 kali, berarti udah 9. Tambah ini 3 kali udah 12. Tambah ini 15 gitu. Masya Allah. Itu kepala aja sampai ngusapnya 15 kali gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya dia pelan gitu ya? Ya, pelan-pelan, orang antrian banyak gitu. Oh, bisa, ibadah kita bisa nggak afdal. Kenapa? Karena orang hatinya jadi ngedumel gitu ya. Lama amat nih wudunya bocah gitu. Masya Allah. Bapak Ibu berbahagia, inilah bagian dari salah satu cara, ya, dalam hadis ini. Bukan berarti sekali lagi ditekankan karena kita di pengajian kita ini tidak bertujuan untuk menyalah-nyalahkan ibadah orang lain, tapi bagaimana kita menjelaskan satu ibadah itu dengan cara yang simpel, tapi itu sesuai dengan hadis, sesuai dengan sunnah, ya, tidak menyusahkan, tidak menyulitkan. Apalagi yang tadi yang saya sampaikan, bahwa dalam kondisi-kondisi darurat, air misalnya susah, ya kan, kondisinya orang rame gitu ya. Coba deh kalau Bapak Ibu pergi ke Bandung, ke rest area itu, wah, luar biasa itu. Sampai-sampai begitu, wah, pokoknya antriannya itu luar biasa, panjang, macet gitu ya. Dan itu kita harus menyimpulkan wudhu kita. Yang penting rukun dan syaratnya itu terpenuhi dan sunnah-sunnahnya terlaksanakan dengan baik dan sempurna. Jadi tidak perlu kita berlebih-lebihan. Bapak Ibu berbahagia, inilah hadis sekelumit tentang bagaimana cara kita berwudhu, ya, sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebenarnya banyak sekali, ya, hadis-hadisnya ini, ya. Ada beberapa hadis terkait dengan wudhu, setidaknya itu ada 10 bahkan sampai 15 hadis, ya, untuk bagaimana kita memahami cara-cara kaifiyah kita berwudhu agar wudhu kita sesuai dengan sunnah, wudhu kita, ya, sesuai dengan perintah Rasulullah SAW dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia,
kita lanjutkan mungkin barangkali satu hadis lagi mengenai ya bagaimana kita ya memulai. Nah, di sini ada lagi hadisnya, bada'a bimuqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Wah, ini masih lanjutan tentang bagaimana kaifiyah mengusap. Ini tentang mengusap kepala saja itu hadisnya itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Sebagai pendukung ya, sebagai pendukung tentunya kita harus memperhatikan mana kira-kira yang mudah kita lakukan dan itu sunnah. Nah, ini kadang-kadang kita nyari yang sulit-sulit tapi itu tidak dianjurkan. Nyari yang susah-susah. Ya, padahal sebenarnya ada yang simple, ada yang sederhana, tapi itu adalah merupakan sunnah daripada baginda Rasulullah SAW. Ini hadis masih seputar ya, mengenai masalah ya tentang mengusap kepala. Nah, berikutnya ini mungkin hadis yang terakhir kita bahas karena kita maksimalkan waktu hanya sekitar 30 menit saja setiap kajian ahad kita supaya tidak terporsir nanti tenaganya ya, yaitu idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yadahu ya yaduhu. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana sehingga dia mencucinya sebanyak 3 kali, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya itu bermalam. Nah, kemana aja nih tangannya bermalam ini? Ya kan? Mungkin Bapak Ibu yang berbahagia sudah pernah dengar hadis ini, bahwa ketika kita pada pagi-pagi harinya kita bangun dari tidur kita dianjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum kita memegang sesuatu. Ya, apalagi misalnya kita megang bejana, mau makan misalnya, kita nggak tahu Pak tangan kita mau kemana nih, gerayangan kemana-mana, ya nggak tahu kita ya kan. Apalagi kalau misalnya ada seseorang yang tidur itu memiliki kebiasaan jelek gitu ya, yang buruk misalnya, tangannya bisa kemana-mana gitu. Dan bahkan mungkin menyentuh sesuatu ya yang rahasia gitu ya, menyentuh sesuatu yang memiliki najis atau kotoran ya, maka seseorang ketika dia bangun tidur jangan menyentuh bejana. Apalagi kalau misalnya menyentuh makanan, pagi-pagi keingat misalnya makan gorengan yang tadi malam masih ada di meja, langsung celup gitu ya, nggak bisa, nggak boleh. Cuci dulu tangannya. Kenapa? Karena kita tidak tahu fa innahu la yadri aina ma batat yadu, nggak tahu kita kemana saja di tangan kita perginya ini. Nah, ini Pak, pentingnya kita cuci tangan ya. Dan termasuk juga ya, kalau kita misalnya mau megang mulut gitu misalnya gitu ya, ya pokoknya harus dicuci lah tangannya ketika kita bangun dari tidur kita, supaya kita yakin dan bisa memastikan bahwa tangan kita itu benar-benar bersih dari sesuatu yang dikhawatirkan ada najis atau kotoran di dalamnya. Bapak Ibu berbahagia, sebagai penutup, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu'i, bahwasanya Rasulullah SAW ya ketika dia berwudu menyela-nyela jenggotnya, bukan jenggotnya. Makanya yang memiliki jenggot yang panjang itu disunahkan, bukan wajib, disunahkan untuk menyela-nyela. Nah, makanya gini 3 kali. Jadi Rasulullah itu selalu menyela-nyela jenggotnya. Ada juga yang mengatakan ini ya, itu ya tergantung berbagai macam versi lah. Tapi kalau saya misalnya kalau wudu itu, kalau jenggot saya seperti ini ya saya cukup sewudu bisa gini-giniin aja, gitu. Tapi ada juga yang mengatakan harus di sela-sela begini, ya. Nggak mesti pakai sisir ya nyela-nyelanya, ya, atau pakai bros gitu ya. Di sela-sela kenapa? Karena biar untuk menyampaikan air ke kulit jenggot kita itu, ya, menyempurnakan dan memaksimalkan. Apalagi misalnya ada yang pakai jambang yang tebal, jenggot yang panjang gitu ya, sampai di sini 1/2 meter gitu misalnya. Ada
ya disunahkan untuk menyela-nyela jenggotnya. Ini adalah sunnah dari Rasulullah SAW untuk kita lakukan untuk menyempurnakan daripada wudhu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberkahi ya setiap ibadah kita, sehingga ibadah kita itu ya sempurna dan kemudian bisa diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, itu saja barangkali kajian kita tentang ibadah pada subuh kali ini. Ini adalah episode yang kedua ya kajian kita. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah ya, ngaji bersama, diskusi bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada kita keberkahan, kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Pesan saya, jangan kita ragu ya untuk beribadah atau bahkan mungkin merubah daripada kebiasaan-kebiasaan kita. Yang penting ibadah kita itu sesuai dengan hadis, sesuai dengan firman Allah, perintah Allah dan hadis Rasulullah SAW. Insya Allah ibadah kita akan diterima Allah. Inilah harapan kita dari pengajian ini, Bapak Ibu berbahagia. Terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dan kurang perkenannya. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.